Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel kami, Lail 99 Channel. Seperti biasanya, pada kesempatan kali ini, saya akan membahas masih seputar aplikasi pinjaman uang online nih teman-teman. Nah, yang akan saya bahas kali ini adalah penagihan-penagihan debt collector pinjol di akhir tahun. Untuk teman-teman yang sedang mengalami gagal bayar di pinjaman uang online, teman-teman simak video ini ya sampai habis. Jangan di-skip biar tidak setengah-setengah informasinya. Nah, sebelum masuk ke pembahasan, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih untuk teman-teman yang sudah setia menantikan video terbaru dari Lail 99 Channel. Dan saya ucapkan terima kasih untuk teman-teman yang sudah mendukung dan subscribe channel kami. Untuk teman-teman yang baru berkunjung atau yang baru menemukan channel saya, jangan lupa teman-teman subscribe terlebih dahulu ya. Aktifkan tombol loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan informasi-informasi seputar aplikasi pinjaman uang online dan seputar gagal bayar di aplikasi pinjaman uang online. Saya doakan untuk teman-teman semua, semoga teman-teman panjang umur, sehat selalu dan dimudahkan segala urusannya. Semoga teman-teman secepatnya bisa keluar dari dunia perpinjolan ya. Semoga teman-teman secepatnya juga dikasih rezeki dan bisa melunasi seluruh hutang-hutangnya. Teruntuk yang sedang gali lubang, tutup lubang, lebih baik stop pembayarannya. Jangan dipaksakan jika memang tidak ada dana. Lebih baik stop pembayarannya. Kuatkan mental saja, hindari gali lubang, tutup lubang. Lebih baik gagal bayar aja daripada terjebak hutang pinjol di kemudian hari. Nah, mungkin sekarang untuk teman-teman yang sedang mengalami gagal bayar atau mengalami keterlambatan di aplikasi pinjaman uang online, kalian wajib tahu ya resiko-resiko apa yang akan kita dapat ketika kita mengalami gagal bayar di aplikasi pinjaman uang online, baik legal maupun ilegal. Adakah resiko-resiko berat ketika kita mengalami keterlambatan atau gagal bayar di aplikasi pinjaman uang online? Yuk simak video ini sampai habis. Nah, yang pertama adalah kita akan mengalami teror lewat media komunikasi. Terlewat media komunikasi ini adalah salah satu cara dari penagih aplikasi pinjaman uang online menghubungi kita melalui WhatsApp atau SMS, telepon, bahkan juga lewat email. Telepon kita akan berdering setiap harinya, bahkan setiap saat, karena akan dihubungi oleh para debt collector online atau penagih dari aplikasi pinjaman uang online setiap hari. Bahkan untuk penagihannya lewat panggilan telepon itu setiap harinya bisa beberapa kali ya berbunyi dengan nomor-nomor yang berbeda. Mereka juga akan mengirimkan pesan penagihan lewat pesan WhatsApp yang bukan hanya lewat telepon saja, tapi mereka juga mengirimkan pesan lewat pesan WhatsApp. Bahkan juga sampai ke SMS. Teror lewat media komunikasi atau penagihan lewat media komunikasi ini menjadi satu hal yang wajar ketika kita mengalami gagal bayar di aplikasi pinjaman uang online. Karena bukan hanya pinjaman uang online legal saja, untuk aplikasi pinjaman uang online ilegal juga pasti akan melakukan teror lewat media komunikasi. Yang selanjutnya adalah kita akan dikenakan denda keterlambatan. Ketika kita mengalami keterlambatan di aplikasi pinjaman uang online, tentunya kita akan mendapatkan denda keterlambatan setiap harinya. Jadi tagihan kita akan semakin membengkak atau semakin besar ya ketika kita mengalami gagal bayar di aplikasi pinjaman uang online. Namun, kalian tidak perlu khawatir. Untuk aplikasi pinjaman uang online legal, itu denda keterlambatannya ada batasnya ya sesuai aturan OJK, yakni sampai 100% dari total tagihan kalian. Namun, kalau untuk aplikasi pinjaman uang online ilegal ini, untuk denda keterlambatannya itu tidak terbatas ya. Jadi, sejauh kita belum melunasi hutang, tentunya untuk denda keterlambatannya akan terus berjalan. Jadi, tidak mematuhi aturan dari OJK. Karena mereka aplikasi pinjaman uang online ilegal yang tidak resmi ya, yang tidak terdaftar di OJK. Makanya mereka juga tidak akan mematuhi aturan yang sudah ditetapkan oleh OJK. Nah, yang selanjutnya adalah masuk slik OJK. Ketika kita mengalami gagal bayar dalam waktu yang cukup lama dan juga nominal yang cukup besar, tentunya kita juga akan masuk ke slik OJK atau mungkin data kita dilaporkan atau disetorkan ke slide OJK, yang mana ini efeknya data kita akan menjadi jelek ya di klik OJK.
Slik OJK, dan itu akan menghambat kita melakukan pengajuan pinjaman di aplikasi-aplikasi lain, bahkan ke bank juga ya, sama atau mungkin ke lembaga-lembaga keuangan lainnya. Itu akan terhambat karena skor kredit kita buruk. Dan untuk aplikasi-aplikasi yang biasanya melaporkan ke Slik OJK itu biasanya aplikasi-aplikasi pinjaman uang online besar seperti Kredivo, Aku Laku, Kredit Pintar. Itu biasanya suka menyetorkan data debitur yang gagal bayar itu ke Slik OJK ya. Jadi tentunya ketika kita akan melakukan pinjaman lagi, itu kita akan mendapatkan penolakan di beberapa aplikasi ya, karena skor kredit kita tuh buruk atau jelek dan sudah tercatat di Slik OJK. Namun, kalian tidak perlu khawatir ya, tidak semua aplikasi pinjaman legal itu masuk ke Slik OJK ya teman-teman, atau melaporkan ke Slik OJK ketika nasabahnya mengalami gagal bayar. Bahkan masih banyak gitu ya aplikasi pinjaman uang online legal yang tidak masuk ke Slik OJK. Bahkan bisa disebut lebih banyak yang tidak masuk ke Slik OJK dibandingkan yang masuk ke Slik OJK. Jadi kalian tidak perlu khawatir ya, karena hanya beberapa aplikasi saja yang masuk ke Slik OJK. Yang selanjutnya adalah kunjungan debt collector lapangan. Nah, ini untuk kunjungan debt collector lapangan biasanya terjadi ketika segala cara penagihan lewat telepon WhatsApp ataupun email tidak membuahkan hasil. Maka cara terakhir adalah kunjungan debt collector lapangan. Jadi ada pihak ketiga ya dari aplikasi pinjaman uang online yang akan bertugas menagih ke alamat debitur. Dan biasanya untuk debt collector lapangan datangnya itu biasanya dalam waktu di atas 2 bulan ya. Jadi kalau kita sudah mengalami gagal bayar di atas waktu 2 bulan, jadi kemungkinan baru beberapa hari, bahkan baru beberapa hari, beberapa minggu, bahkan 1 bulan itu tidak akan didatangi oleh debt collector lapangan. Kalaupun kita mendapatkan pesan WhatsApp ancaman akan dikunjungi oleh kolektor lapangan, itu mungkin hanya gertakan saja ya, yaitu tidak terbukti akan benar-benar datangnya, karena itu hanya cara mereka untuk menakut-nakuti kita saja. Karena untuk kunjungan debt collector lapangan itu biasanya kalau kita sudah mengalami gagal bayar di atas waktu 2 bulan, dan mereka juga datang suka tiba-tiba ya, tidak memberi tahu terlebih dahulu kepada kita. Namun kalian tidak perlu khawatir juga, karena tidak semua aplikasi pinjaman uang online itu memiliki debt collector lapangan ya. Masih banyak aplikasi-aplikasi pinjaman uang online yang besar dan cukup populer yang sampai saat ini itu belum memiliki debt collector lapangan. Jadi kalian jangan panik dan takut ketika kalian mendapatkan ancaman-ancaman akan didatangi oleh debt collector lapangan. Karena itu belum tentu benar ya, akan didatangi bisa saja itu hanya kertakan saja dari mereka. Nah guys, itu tadi mungkin ya resiko-resiko ketika kita mengalami gagal bayar di aplikasi-aplikasi pinjaman uang online menjelang akhir tahun kali ini ya. Hanya saja mungkin resiko-resikonya kalau menurut saya ini tidak ada yang terlalu berat sih. Apalagi kalau mungkin sampai masuk Slik OJK ya. Itu menurut saya tidak termasuk resiko yang berat. Karena secara tidak langsung akan memberhentikan kita bermain aplikasi pinjaman uang online ya. Karena ketika kita sudah masuk ke Slik OJK, tentunya kita akan kesulitan mengajukan pinjaman lain di aplikasi-aplikasi pinjaman uang online. Secara tidak langsung kita akan berhenti melakukan pinjaman uang lagi di aplikasi pinjaman online. Kalau untuk komunikasi itu sih hal yang wajar saja ya, karena itu juga banyak dialami atau hampir semua itu pasti akan mengalami yang namanya teror lewat media komunikasi. Dan itu balik lagi kepada kita sendiri. Kalau kita menanggapinya dengan santai, tidak rasa takut atau panik, tentunya kita tidak akan ada apa-apa ya, karena itu hanya sekedar telepon, pesan WhatsApp saja. Tidak ada hal-hal yang lebih berat lagi untuk resiko-resikonya. Karena kalau kita pengajuan di aplikasi pinjaman uang online itu kan tidak ada jaminannya, tidak ada anggunannya. Yang dianggunkan adalah nomor-nomor kontak darurat, nomor-nomor yang sudah kita daftarkan, terus habis itu sama harga diri. Jadi menurut saya tidak ada yang terlalu berat ya, karena banyak juga yang bilang saya akan mendapatkan sanksi pidana. Itu hanya gertakan ya, itu bohong. Karena untuk urusan hutang piutang itu tidak ada hubungannya dengan sanksi atau hukum pidana ya. Untuk pinjaman uang atau hutang piutang itu urusannya dengan perdata, jadi tidak ada pidananya ya. Jadi kalian jangan takut atau panik ketika kalian diancam akan mendapatkan sanksi pidana. Itu hanya gertakan saja dari mereka agar kita ketakutan dan membayar tagihan kita. Itulah adalah resiko-resiko kita gagal bayar di aplikasi pinjaman uang online terupdate menjelang akhir tahun. Nah, untuk teman-teman yang sedang mengalami gagal bayar
atau jatuh tempo di aplikasi-aplikasi pinjaman uang online, saya sarankan sebelum teman-teman jatuh tempo untuk diamankan data-datanya terlebih dahulu. Karena ada beberapa aplikasi pinjol itu, bahkan yang ilegal itu ya, itu banyak yang mengancam untuk penyebaran data. Jadi saran saya untuk teman-teman yang masih punya aplikasi pinjaman uang online yang belum diamankan, teman-teman amankan, dikasih kontak samaran, biar nanti kalaupun mereka ada sebar datanya itu di kontak-kontak samarannya, bukan di kontak-kontak real Kakak. Nah, saya ada kontak samaran, ada yang free maupun yang berbayar. Nanti bisa diarahkan sama admin, nomor admin ada di deskripsi, teman-teman bisa chat nomor adminnya, nanti, chat minta bantu arahkan gitu, nanti sama adminnya dibantu arahkan ya teman-teman. Karena semakin lama teman-teman tidak mengamankan data kontak, bisa jadi kontak seluruh yang ada di kontak Kakak itu akan di-backup secara perlahan oleh pihak pinjaman uang online. Nah, terus untuk, teman-teman yang mau masuk masuk grup sharing juga, saya sudah menyediakan wadah untuk teman-teman yang sedang mengalami perpinjolan. Jadi di grup itu banyak sekali teman-teman yang, sudah mengalami bahkan lebih banyak dari pinjaman kita ya. Jadi nanti di dalam grup itu kita saling menguatkan, saling sharing satu sama lain biar kita bisa, menghadapi kehidupan ini dengan baik. Karena kalau misalnya kita tertekan, kita setiap hari melihat ancaman debt collector itu, kita itu akan lebih tidak bisa memikir jernih ya teman-teman. Jadi nanti di grup sharing itu banyak teman-teman yang mengalami hal serupa gitu ya teman-teman. Semoga video ini bermanfaat buat kalian. Terima kasih yang udah nonton sampai akhir. Jangan lupa like dan juga share ke teman-teman kalian dan tetap dukung channel ini ya agar semakin berkembang dengan cara klik subscribe di bawah. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.